Baik Ibu Bapak, tanpa berlama-lama kita mulai acara ini eh, kepada Bu Umpet. Mangga Bu Ya, Umpet, waktu dan mangga. tempat persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Maha suci Allah yang malam ini menghadirkan kita dalam rangka silaturahmi dan tolabul ilmi dengan keluarga Tasik. Dan terima kasih sekali ke Kang Jody dan Kang Ali yang selalu memandu hari ini, yang memandu kita, dan mudah-mudahan hadirnya di tempat Zoom ini menjadi ladang amal yang soleh di sisi Allah. Ibu dan Bapak, hari ini adalah judulnya adalah penerapan Al-Quran di dalam kehidupan. Itu adalah sangat penting sekali, nanti harus dikerjakan oleh kita terus-terusan sampai menjelang kita kematian. Kenapa? Ini saya sedikit cerita. Saya suudon waktu itu kepada Adipura, sahabatnya Kang Ipai. Kenapa dari 1 sampai 7 nggak datang-datang di Zoom? Saya nyari-nyari, selalu saya tiap hari buka seperti ini dengan Abu Marlo, dengan yang lain-lainnya. Kemana barangkali syuting, ya dah. Tetapi pada waktu 40 hari, beliau hadir. Dan lucu sekali, Bunda, segala ada maklum artisnya, Bunda, aku mau ke Bandung, mau apa gitu ya, dengan gayanya. Tapi dia menyampaikan bahwa saya gembira Kang Ipai wafat. Nah, kurang saya gitu aja, tahu mah di HPP. Aduh, tapi setelah dia menerangkan ilmunya begini, ternyata aduh betul-betul Kang Ipai itu sudah tiap hari menyampaikan Al-Quran. Dia kemudian mentadaburinya Al-Quran, kemudian menggeluti terus Al-Quran, dan dia mengaktualisasikan dalam sekarang sampai jualan nasi dan sebagainya, itu kan semua sodako dan sebagainya semua ada diterapkan di dalam Al-Quran. Jadi beliau itu sudah mengerjakan apa-apanya, kata Pak Adipura itu. Dia tinggal langsung aja masuk surga, sudah beres tugasnya. Yang susah malah kita yang belum ada apa-apanya. Itulah. Jadi subhanallah, saya juga jadi mendapatkan ilmu ternyata karena Kang Ipai menerapkan Al-Quran dalam kehidupan, melaksanakan dan mentadaburinya. Juga beliau mengajar di mana-mana, bersilaturahmi dengan menceritakan selalu Al-Quran, dan dia mengaktualisasikan dalam kehidupannya dengan Al-Quran. Tolong, Al-Quran itu adalah memberikan rahmat. Kita masuk surga itu karena mungkin kita belum seperti Kang Ipai mendalami Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga itu dengan rahmat Allah. Dan kita belum tentu ibadah kita belum khusyuk, apa sedekah kita sudah ikhlas, apa puasa kita sudah benar dan sebagainya. Cuma harapan kita adalah rahmat Allah. Dari mana rahmat Allah? Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan supaya mendapat rahmat Allah. Itu satu dalam Al-Quran ya. Kemudian kita dengan adanya mensyukuri nikmat, Ibrahim ayat 7, kita mensyukuri mata terbuka, tertutup, tidur, tidak usah ditutup sama kita. Capek, atuh kan ku Allah deui, segala ku Allah. Ditutup dan dibuka mata sama Allah. Kita sekarang dapat mendengarkan tadi Kang Jody, kemudian saya sedikit menyampaikan ini, kuping kita bisa mendengar, itu harus disyukuri juga, ini rahmat Allah kepada kita. Nah, itu ada semuanya di dalam Al-Quran, baik mata, baik mulut, baik penciuman maupun telinga. Ini satu kepala aja, itu rahmat Allah yang tidak terhingga. Nah, mudah-mudahan sekarang kita akan mendengarkan Kang Ip, akan dibacakan Al-Quran oleh Kang Jody, dan artinya mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk menerapkan kehidupan kita di dalam Al-Quran. Itulah barangkali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atur nuhun pisan Bu Umpet. Alhamdulillah Bu Umpet juga selalu hadir Bu Umpet. Alhamdulillah.
Sama-sama. Terima kasih tausiah-tausiahnya selalu baru, selalu mencerahkan. Alhamdulillah. Tur nuhun pisan Bu Pet. Mudah-mudahan Ya, Bu Pet selalu sehat ya Bu. amin, amin ya robbal alamin, Kita hatur doakan, nuhun. amin. Kita doakan Ibu Amin. Bapak, mudah-mudahan Bu Pet senantiasa sehat dan selalu hadir di tengah-tengah kita. Baik, tanpa berlama lagi, Bu Bapak, mari kita langsung saja. Kang Ali, boleh dicek dulu soundnya, Kang Ali? Gimana Kang Ali? Kemana Kang Alinya? Siap. Cek. Siap. Iya, Alhamdulillah. Mangga Kang Ali, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Yodi yang telah membuka acara kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Ibunda ya Bu Pet. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Kang Ali Damang. Alhamdulillah Pangestu. Mudah-mudahan sehat terus ya Bunda ya, semangat Amin. terus untuk selalu Amin ya sehat. Allah. Dan juga terima kasih kepada Ibu Eli dan juga teman-teman semuanya yang hadir dalam Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih terus diperjalankan untuk berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan insya Allah hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama melalui kajian Zoom ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah melalui pedoman hidup kita, yaitu Alkitab Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tadi sudah disampaikan pembahasan kita hari ini adalah penerapan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak kepada kita semua, khususnya yang ada di Zoom ini, karena silaturahmi kita ini merupakan sarana kita untuk saling berhubungan, saling memberi, saling menerima, dan sama-sama saling mengingatkan. Dan ini kita bisa berkumpul di sini, pasti ada sababiah dari doa-doa orang tua kita terdahulu. Untuk itu saya ingin mengajak terlebih dahulu kita doakan ibu bapak kita dulu ya, semoga orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita Allah ampuni dosa dan kesalahannya dan ditempatkan di surganya Allah. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan keberkahan dalam usianya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpah rezeki yang banyak dan halal. Begitu mari sama-sama kita doakan ibu bapak kita sesuai dengan keyakinan kita membacakan umul kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati abdina bapak gitu. Wa umina ibu binti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya kita doakan selain ibu bapak, ada juga orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama para pahlawan bangsa, para pahlawan agama, dan juga guru-guru kita. Wabil khusus para ustadz, para kiai, para alim ulama, para wali, para nabi, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah limpahkan rahmat dan kurnianya. Dan juga khususon kita doakan untuk almarhum Kang Ipai ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahannya dan Allah tempatkan di surganya, karena beliau adalah sahabat terbaik kita yang telah terus bersama-sama kita, membimbing kita, memberikan arahan kepada kita, menasihati kita, dan juga banyak sekali jasa beliau. Semoga
semua kebaikannya menjadi sebab dia untuk mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan insya Allah menjadi ahli surga kelak berkumpul bersama-sama kita di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, bahwasannya kita hidup di dunia ini ya tidak ada yang kebetulan dan juga tidak ada yang semuanya itu ya udah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa menikmati, mensyukurinya. Karena kita selama ini nggak pernah meminta kepada Allah untuk dilahirkan. Kita selama ini nggak pernah meminta kepada Allah untuk diberikan A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi kita adalah orang-orang pilihan yang terpilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah, untuk bisa menjadi wali-wali Allah, mewakili Allah di permukaan bumi ini dalam rangka untuk menjaga, melestarikan aset-asetnya beliau. Nah, oleh karena itu, Allah telah memberikan kepada kita semua ya sebuah petunjuk, bahkan dulu ya sebelum manusia banyak, Allah telah berwasiat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa bahwasanya beliau akan memberikan petunjuk kepada anak cucunya Adam ya supaya tidak sesat dan tidak celaka. Dan alhamdulillah petunjuk tersebut sudah sampai kepada kita, yaitu yang kita yakini sekarang, yaitu Alkitab Al-Quran, yang mana kita tahu Quran adalah pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam hidup kita. Namun dalam kenyataannya penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari mungkin masih banyak ya orang-orang yang belum bisa menjadikan Quran itu pedoman, belum bisa menjadikan Quran itu petunjuk. Mungkin buat umat Islam itu sendiri, Quran itu baru sebatas qiraah atau bacaan semata yang selalu dibaca diulang-ulang diharap khasiat dan pahala. Nah, saking hebatnya itu Quran, makanya bacanya aja sampai dapat pahala. Betul ya Bu ya? Insya Allah. Nah, di sini saya ingin mengutip beberapa hadis ya yang pernah saya baca. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan seperti ini, berkata Abdul Malik bin Umar, satu-satunya manusia yang tidak akan tua adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Quran. Nah, dari hadis ini ya merupakan semangat buat kita. Kenapa? Karena kata hadis ini kalau kita rajin membaca Quran tidak akan tua, Bu. Seperti itu ya, mudah-mudahan insya Allah. Tapi juga jangan sampai kita tidak menerima tua juga gitu. Karena setiap manusia pasti akan mengalami ya masa-masa tua tersebut. Lalu di hadis yang lain juga dikatakan ya dari Al-Imam Al-Qurtubi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Nah, jadi di sini pun ya dari pendapat ini merupakan semangat buat kita supaya tidak pikun, maka rajinlah membaca Quran. Intinya seperti itu. Lalu di hadis yang lain juga dari Imam Besar Ibrahim Al-Maqsyidi memberikan wasiat kepada muridnya Abbas bin Abdul Daim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Nah, jadi dengan kita selalu membaca Quran, ya Allah akan mudahkan segala apa yang kita harapkan. Lalu di hadis yang lain juga dikatakan, ya berkata Ibnu Salah, bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, para malaikat bersemangat untuk selalu mendengarkan saja dari bacaan Al-Quran yang dibaca oleh manusia. Nah, berarti di sini kita lebih mulia daripada malaikat karena kita selalu membaca Al-Quran, sementara malaikat hanya mendengarkan bacaan kita. Ya. Lalu di hadis yang lain juga dikatakan, ya berkata dari Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid. Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran. Apalagi tiap malam Jumat ya, pasti banyak orang yang selalu membaca Al-Quran. Seperti itu.
Lalu di hadis yang lain juga dikatakan, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tidak ada sesuatu yang lebih bisa memberikan nutrisi otak, kesegaran jiwa, kesehatan tubuh, serta mencakup segala kebahagiaan, melebihi dari orang yang selalu melihat kitabullah Ta'ala. Bergantunglah pada Al-Quran, niscaya engkau akan mendapatkan keberkahan. Nah, lalu satu hadis lagi yang saya kutip di sini, berkata sebagian ahli tafsir, manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, dari hadis-hadis tadi ya yang dibacakan tadi, kita ambil pelajarannya dan kita ambil istilahnya hikmahnya, bahwasanya pendapat-pendapat tadi memberikan stimulus buat kita, memberikan harapan buat kita, memberikan semangat buat kita agar kita selalu kembali kepada Al-Quran, selalu menjadikan Quran sebagai pedoman, selalu menjadikan Quran sebagai petunjuk. Ya, kenapa? Ya karena Allah bilang, ya coba kita buka surat 43 ayat 44 kan. Surat 43 ayat 44. Surat 43 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa saufa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. Nah, itu. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa saufa tus'alun. Jadi Allah bilang bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran ya sebagai pedoman, petunjuk dan pelajaran buat kita. Dan Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan yang besar. Ya. Buat siapa? Bagimu. Mau di sini pertama buat siapa? Rasulullah. Dan bagi kaummu. Mau yang kedua buat siapa? Buat kita pengikutnya. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang besar dari Al-Quran, ya, di sini Allah udah memberikan kepada kita, ya, istilahnya bocoran-bocoran lah gitu. Jadi intinya kalau ingin kita mendapatkan kemuliaan, Allah sudah turunkan tuh pedomannya, sudah turunkan tuh ya petunjuknya gitu. Dan kelak ya wasofatus alun akan diminta pertanggungjawaban gitu. Nah makanya tadi Ibunda Empet mengatakan ya betul, saya juga mendengarkan pendapat Adipura tadi ya bahwasanya dia merasa bahagia, bangga ya pada saat Kang Ipan meninggal dunia. Karena apa? Ya karena dia sudah selesai tugasnya. Dia sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan selama di dunia ini. Kenapa? Karena semua yang dia kerjakan sesuai dengan petunjuk Allah. Intinya seperti itu. Dari dalam kehidupan sehari-harinya Kang Ipai sudah melaksanakan ya sesuai dengan petunjuk Allah yang ada di Al-Qur'an. Ya, dengan gayanya beliau, dengan cara bicaranya beliau, dengan sepak terjangnya beliau, dengan sistem yang dibangunnya oleh beliau, semua berdasarkan petunjuk Allah. Gitu. Makanya kita di sini ya banyak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Dan insya Allah kita pun ya bisa mempertanggungjawabkan kelak ya kepada Allah apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Ya. Nah sehingga kita tidak akan keluar dari jalur atau tidak akan keluar dari rel, tidak akan keluar dari batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah makanya di sini ya Allah sampai istilahnya dulu ya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa berwasiat ya mewanti-wanti supaya apa? Supaya selalu mengikuti petunjuk Allah. Gitu. Ya, makanya kita buka surat 20. Surat 20 ayat 123 sampai 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hbitu minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu.
Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Lanjut sampai 127 dulu, Kak. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Itu. Jadi di surat 20 ayat 123, ya, Allah berwasiat kepada Adam dan Hawa sebelum turun ke bumi. Ya, bahwasanya Allah memberitahu kepada Adam dan Hawa, ya, bahwasanya kelak, ya, anak cucu Adam itu pasti akan selalu berselisih, pasti akan selalu bermusuhan, gitu. Lalu Allah kasih tahu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita, jika kita tidak ingin sesat, jika kita tidak ingin celaka, berarti harus ngikutin apa? Petunjuk. Gitu. Dan alhamdulillah petunjuk tersebut sudah sampai kepada kita. Petunjuk tersebut sudah kita baca, sudah kita pelajari, sudah kita pahami. Ya. Sehingga insya Allah nanti dalam penerapannya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan sesat, kita tidak akan celaka. Kalau petunjuk tadi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, makanya di ayat 124-nya, di situ diingatkan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, nah makanya kalau sudah datang petunjuk lalu berpaling, ya, tidak dijadikan itu Quran sebagai pedoman, tidak dijadikan itu Quran sebagai pelajaran. Yang ada selama ini Qurannya hanya dibaca, terus diharap hasiat dan pahala. Dibaca ulang-ulang dari A sampai Z. Ya. Yang hari apa? Masih banyak ayat-ayat yang selalu kita langgar. Masih banyak kita berpaling dari ayat-ayat Allah tersebut, gitu. Maka kata Allah, sesungguhnya kamu akan mengalami kehidupan yang sempit, ya. Dan Allah akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta, ya. Jadi buta mata, buta hati, buta segala-galanya. Karena apa? Karena tadi itu Qur'annya, ya, belum dijadikan petunjuk selagi kita hidup di dunia. Qur'annya belum dijadikan pedoman, belum dijadikan pelajaran. Baru sebatas dibaca ulang-ulang terus. Yang akhirnya apa? Buta matanya, buta hatinya, perilakunya, sikapnya, ucapannya tidak mencerminkan kalau dia sudah menjadikan Quran sebagai petunjuknya. Seperti itu. Nah, makanya dari wasiat Allah ini kita ambil pelajarannya. Karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, maka mari dalam kehidupan sehari-hari ini kita kembali kepada petunjuk Allah. Kita sesuaikan dengan apa yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Seperti itu. Nah, jadi kita sekali lagi, ya, mari bersama-sama untuk selalu belajar, belajar dan belajar. Sehingga nanti akan terus bertambah hikmah ilmu yang kita dapat dari pelajaran tersebut. Dari ayat yang dibaca tersebut. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya, surat 2.
ayat 38 sampai 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna biltu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi kalau sudah datang petunjuk, nggak usah sedih lagi. Ya, kenapa? Ya karena kalau kita udah mempunyai petunjuk, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, semuanya milik siapa? Milik Allah. Jadi nggak harus ada yang disedihkan, nggak harus ada yang dibanggakan, nggak harus ada yang diagul-agulkan lah gitu. Kenapa? Ya karena apa? Kita sudah tidak ada lagi kekhawatiran. Karena semuanya adalah milik Allah. Intinya guys itu. Ya. Jadi kita nggak khawatir mau begini, nggak khawatir mau begitu. Semua kita pasrahkan kepada Allah. Kenapa? Kita sudah membaca petunjuknya. Di dalam petunjuknya dikatakan bahwa semuanya adalah milik Allah. Gitu. Nah lanjut ayat 39-nya Kang. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi jangan sampai kita justru termasuk orang yang kafir, yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah, gitu. Sehingga kelak akan menjadi penghuni neraka. Nah, makanya inilah pilihan hidup kita. Ya. Jika dalam kehidupan seharian kita kembali kepada pedoman kita, kepada petunjuk yang Allah berikan melalui Rasul yang mulia Muhammad, yaitu Alkitab Al-Quran yang sudah sampai kepada kita, lalu kita jadikan Qurannya pedoman, petunjuk, pelajaran, sehingga kita tidak akan mengingkari, ya, atau tidak akan istilahnya berbuat sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah seperti itu. Ya, karena Qurannya sudah jadi pedoman, Qurannya sudah jadi petunjuk seperti itu. Nah, makanya di sinilah Allah memberitahu kepada kita, ya, di surat 21 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Nah, itu sampai Allah kasih tahu bahwa sebab-sebab kemuliaan hidup kita, ya, di dunia dan di akhirat itu ada semuanya di Al-Qur'an. Makanya bagi orang yang sudah mau menjadikan Quran pedoman, petunjuk dan pelajaran, insya Allah hidupnya akan mulia. Seperti itu. Makanya kita ambil pelajaran-pelajaran semua dari apa yang selama ini kita lihat, dari apa yang selama ini kita dengar, dari apa yang selama ini kita rasakan. Ambil pelajarannya. Ya. Lalu kita olah di hati dan pikiran kita, lalu wujudkan nanti dalam perbuatan keseharian kita. Seperti itu. Nah, makanya disinilah Allah telah memberikan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan. Ya. Jadi kalau ada kita mau menjadi orang yang mulia, ya, mari kembali kepada Al-Qur'an. Supaya nanti dalam kehidupan seharian kita sesuai dengan aturan-aturan Allah seperti itu. Gitu, ya. Nah, makanya di sini yang harus kita pahami, ya, bahwa Allah menurunkan Quran itu sangat-sangat istilahnya banyak sekali manfaatnya, ya. Nah, salah satunya coba kita buka, yang pertama kita buka surat 45 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, jadi Quran itu sebagai apa? Pedoman hidup bagi manusia, petunjuk serta rahmat. Bagi siapa? Yang yakin. Nah, sekarang yang yakin sama Quran itu yang mana? Apakah yang berKTP Islam? Belum tentu juga. Ya, jadi yang yakin kepada Al-Quran itu, ya, adalah orang-orang yang menjadikan itu Quran sebagai bacaan,
lalu dipelajari dan dipahami. Ya. Jadi tidak serta-merta sekarang sudah berKTP Islam, ngaku pedoman hidupnya Al-Quran, gitu kan? Tapi kalau dibacain Al-Quran dengan terjemahan, dia nolak. Kenapa? Nggak yakin, gitu. Ada yang seperti itu. Banyak, Bu. Ya. Bahkan banyak oknum-oknum yang misalnya, apa nih ngajinya kayak baca Injil, kasar ngomongnya begitu. Ya, padahal yang dibacakan adalah Al-Quran. Seperti itu. Nah, makanya disinilah kita, ya, mari kita jadikan Quran sebagai pedoman, petunjuk dan pelajaran. Nah, jadi kita harus memahami bahwa Quran itu adalah pedoman, petunjuk dan pelajaran. Lalu selain itu juga Allah bilang lagi, ya. Kita buka surat 29 ayat 51. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, tadi Quran sebagai pedoman, Quran sebagai petunjuk. Nah, di sini Allah ngasih tahu bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. Jadi kalau orang yang ingin mencari kasih sayang Allah atau rahmat yang besar tadi, ya sekarang masih banyak orang yang nyasar-nyasar. Ya, nyari rahmatnya kemana gitu. Ya padahal Allah udah kasih tahu bahwa Quran inilah sebagai rahmat yang besar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat yang besar dari Allah, kembalilah kepada Quran. Kalau kita ingin mendapatkan huda, petunjuk, kembalilah kepada Quran. Gitu. Ya, lalu yang ketiga, ya kita buka lagi surat 6 ayat 155. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan rahmat yang besar, suruh ngapain? Ikuti dia. Dia diikuti siapa? Al-Quran. Kenapa harus mengikuti Quran? Karena Quran itu ya kitab yang diturunkan oleh Allah yang penuh dengan berkah. Jadi selama ini mohon maaf saya suka sedih Bu, kalau ada umat Islam yang mencari berkah datangnya ke kuburan. Yang mencari berkah datangnya ke orang pintar. Yang mencari berkah datangnya ke makam-makam keramat atau pohon-pohon besar dan sebagainya. Kadang saya nggak habis pikir. Ya, kenapa mereka bisa seperti itu? Ya karena kebodohannya mereka, ketidaktahuannya mereka. Bisa jadi mereka seperti itu. Gitu. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang akhirnya menjadikan Quran hanya sebagai mantra, sebagai jimat, ya dibaca ulang-ulang, diharap hajat dan pahala. Dalam prakteknya ya masih memperlakukan seperti itu, masih berbuat seperti itu. Ya bukan berarti kita tidak boleh mendatangi tempat-tempat seperti itu, bukan. Ya, tapi jangan sampai yang akhirnya ya kita akan menyesal di kemudian hari. Karena apa? Ya karena kita begitu nanti mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Ya, Allah sudah kasih tahu bahwa Al-Quran penuh dengan berkah. Quran itu sebab-sebab kemuliaan buat kamu ada semua di situ. Quran itu sebagai petunjuk. Quran itu sebagai pedoman. Tapi begitu ditanya kita nggak tahu apa-apa nanti. Gitu. Karena apa? Dalam prakteknya kita nggak sesuai dengan maunya Allah tadi. Seperti itu. Ya. Nah makanya yang ketiga tadi Quran itu adalah kitab yang diberkahi. Ya. Jadi kalau ingin mencari berkah, kembalilah kepada Al-Quran. Seperti itu. Tambah lagi yang keempat. Surat 42 ayat 52. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya, kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran. Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, itu.
Jadi di ayat ini ya Allah ngasih tahu bahwa Quran itu apa? Wa kadzalika auhayna ila ruhan. Ruh itu apa? Di sini diartikan ruh itu wahyu, ya. Wahyu Al-Qur'an. Ruh itu adalah yang menghidupkan, gitu. Jadi Al-Qur'an ini adalah yang menghidupkan hati dan nurani kita. Jadi kalau kita selama ini ya hati dan nurani kitanya tidak terisi oleh wahyu, tidak terisi oleh ayat-ayat Allah, mungkin nggak kita bisa mempraktekkan nanti dalam kehidupan sesuai dengan maunya Allah? Nggak mungkin. Gitu. Nah makanya Quran ini adalah ruh, hidup Quran ini. Nah kalau hidup dia akan jadi cahaya. Ya. Nah cuman ya tadi itu, karena masih banyak orang yang akhirnya menjadikan Qurannya hanya sebatas bacaan yang terus-menerus dibaca di harap hajat dan pahala, akhirnya Qurannya nggak pernah hidup di hati dan pikirannya. Qurannya nggak pernah jadi cahaya. Gitu. Nah makanya disinilah kita harus memahami bahwa Quran adalah pedoman, Quran adalah rahmat, Quran adalah berkah, dan Quran itu adalah ruh. Gitu. Ya. Nah, tambah lagi. Surat berapa? 68 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Nah, ini Quran peringatan bagi seluruh umat. Bagaimana kita bisa memperingatkan orang lain? Kita sendiri ya belum bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk gitu. Nah, makanya di sini Al-Quran adalah peringatan gitu. Nah, kalau Quran peringatan ya berarti kita harus mau untuk mempelajarinya, memahaminya, supaya kita tahu, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari peringatan tersebut gitu. Jadi Quran pedoman, Quran rahmat, Quran berkah, Quran itu ruh, dan Quran itu adalah peringatan bagi semesta alam. Nah, tambah lagi surat 5 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, itu. Jadi Al-Quran itu ya Allah bilang dengan kitab itu Allah menunjuki orang-orang yang mengharapkan ridho Allah ke jalan keselamatan. Nah, berarti kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah dan ingin selamat dan ingin keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dan ingin selalu dibimbing ke jalan yang lurus, ya Allah bilang dengan kitab itu, bukan dengan ustadz itu, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita salah dalam memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ini, gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang masih menjadikan Quran itu sebagai bacaan yang diharap pahala terus-menerus, salah? Enggak salah. Ya, enggak salah. Tapi mungkin ya nanti ke depannya dia akan diberikan oleh Allah hidayah untuk mau mempelajarinya, untuk mau memahaminya, gitu. Nah, karena apa? Ya karena selama ini masih banyak ya keyakinan-keyakinan bahwasanya kalau kita membaca surat ini ya kita akan begini. Kalau kita membaca surat itu kita akan begitu. Ya ini ya Quran sebagai apa? Mantra yang selalu dibaca ulang-ulang, diharap khasiat dan pahala, gitu. Salah? Enggak salah. Cuman sudah sesuai enggak dengan maunya Allah. Nah, sementara maunya Allah tadi ya Allah udah dikasih tahu kepada kita ya bahwa Quran ini pedoman, Quran ini petunjuk, Quran ini penuh dengan berkah, Quran ini adalah ruh yang menghidupkan hati dan nurani kita, Quran ini adalah cahaya, dan Quran ini adalah peringatan bagi semesta alam ya. Nah, kalau kita sudah tahu itu semua, apakah kita masih mau seperti itu?
membaca Al-Quran yang dibaca terus-menerus diharap khasiat dan pahala. Enggak lah. Itu udah bukan level kita lagi, kasar ngomongnya begitu. Tapi kalau ada orang yang masih seperti itu, ya silahkan. Ya, dan kita jangan segan-segan untuk mengajak mereka ya menaikkan lagi atau menambah lagi wawasannya, menambah lagi ilmunya agar supaya Qur'annya jadi pedoman. Kalau Quran sudah jadi pedoman, insya Allah ya rahmat Allah akan dikasih buat kita. Kalau rahmatnya sudah ada, hidup kita akan berkah. Kenapa? Karena Qur'annya sudah hidup, sudah menjadi ruh di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan membawa cahaya Allah, memberi peringatan bagi semesta alam. Seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita yang akhirnya hanya membaca terus, ya. Tapi juga kita tidak boleh menyalahkan orang yang masih doyan seperti itu. Gitu, ya. Nah, jadi balik lagi ya. Bahwasanya kalau kita memahami selama ini Quran adalah pedoman, Quran adalah petunjuk, Quran adalah rahmat, Quran adalah keberkahan, Quran adalah ruh, Quran adalah cahaya, dan Quran adalah peringatan bagi semesta alam. Ya. Sehingga pada saat nanti kita sudah mendapatkan hikmah ilmunya, ya, kita bisa menjadikan itu Quran istilahnya, kalau bahasa saya itu, kalau saya bawa lampu 5 watt mungkin kurang terang. Tapi kalau saya bawa lampu 100 watt mungkin bisa terang. Tapi belum bisa menerangi banyak. Ya, meneranginya mungkin hanya satu tempat. Tapi kalau kita membawa sampai ya minimalnya 500 watt aja lah, kita bisa bagi sana sini. Maksudnya apa? Cahaya Allah tadi bisa menebar. Istilahnya kita bisa menjadi istilahnya penerang di mana-mana seperti itu. Ya kayak Rasulullah Muhammad ya, dia bawa voltase sampai berapa watt? 6.600 ya, 6.600 sekian ayat kan. Berarti dia membawa voltase sangat besar sampai ribuan watt. Nah, minimalnya kalau buat kita 500 watt saja, insya Allah kita bisa menerang gitu. Nah, makanya di sini mari kita pahami ya bahwa di dalam Al-Qur'an ini masih banyak yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita pahami. Ya, makanya Allah bilang surat 14 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Nah, itu. Terus? Dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Tuh. Jadi kalau orang yang punya akal pasti akan mengambil pelajaran. Beda dengan orang yang tadi akalnya hanya sebatas memikirkan hawa nafsu keinginannya saja. Contoh, mohon maaf. Ya, karena di sini mayoritas ibu-ibu. Di saat ibu hamil dulu anak pertama, atau jangan hamil dulu dah. Di saat ibu menikah, ya, lalu berdoa kepada Allah minta keturunan. Kira-kira minta keturunannya keturunan yang bagaimana? Pasti ya Allah berikan kepada hamba anak yang soleh ataupun solehah, gitu kan? Ya, gitu. Kita berdoa, gitu. Nah, akhirnya jangan kita, ibu hamil, ya, karena saya malah laki-laki nggak hamil ya Bu ya. Ya, jadi pada saat ibu hamil, ya, ada satu keyakinan ya yang selama ini selalu didoktrinkan kepada ibu-ibu hamil. Apa itu? Kalau ingin anaknya ganteng, bacalah surat Yusuf. Gitu nggak? Kalau ingin anaknya cantik, bacalah surat Maryam. Salah? Nggak salah. Nggak ada yang salah dalam membaca Quran. Mau Yusuf ke mau Maryam. Cuman pertanyaannya apa hubungannya? Ya, anak ibu yang dikandung dengan istilahnya pengen anak seperti Nabi Yusuf gitu. Yang dipengenkannya itu apanya? Rata-rata gantengnya. Kenapa nggak akhlaknya, kasar ngomongnya begitu? Ya pokoknya supaya ganteng sehingga Nabi Yusuf, supaya gelis sehingga Siti Maryam gitu. Kok yang diharapkannya itu? Kenapa kita nggak berpikir ya Allah jadikan anak saya yang soleh, yang berakhlak mulia seperti para nabi dan para rasul gitu. Nah, tapi kan keyakinan itu sampai sekarang masih mendarah daging, gitu.
Ya, karena ingin mendapatkan anak yang soleh, makanya rajin eta maca surat Yusuf. Rajin maca surat Maryam gitu. Salah? Enggak salah. Ya, enggak salah. Ya, tapi ya nanti ditambah lagi ya, setelah baca surat Yusuf, surat Maryam, baca lagi dong surat yang lain gitu. Supaya apa? Supaya Al-Qur'annya itu betul-betul menjadi pedoman hidup kita. Apalagi kalau sekarang saya udah miris sekali, kenapa? Jangan-jangan nanti kelak Al-Quran itu tinggal Yasin doang. Kenapa? Karena banyak sekarang ya umat Islam kalau membaca Quran ya seringnya Yasin lagi gitu. Yang lainnya nggak pernah Al-Baqarahan, nggak pernah Al-Maidahan gitu, nggak pernah Anisaan. Pasti tiap malam Jumat itu dibaca non Yasin deh. Salah, ente salah. Tapi apakah Quran hanya Yasin? Bukan gitu. Nah, makanya kita bisa menjadikan ini Quran sebagai pedoman kalau kita sudah baca dari A sampai Z dan kita memahaminya. Sehingga kita akan memahami bahwa Quran itu adalah pedoman, Quran itu adalah petunjuk, Quran itu adalah rahmat, Quran itu adalah keberkahan, Quran itu adalah ruh, Quran itu adalah cahaya, dan Quran itu adalah peringatan. Dan kita bisa paham sampai ke situ. Kalau kita sudah bisa paham sampai ke situ dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita nggak bakalan mengingkari ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena kita sudah memahaminya. Tapi kadang Pak nggak memahami besok duit, sarua. Jadi naon, loba tingkah hayang urangna gitu. Geus diberek hiji hayang dua, geus dua hayang tilu, geus dua hayang opat. Nah, etalah manusia. Ya, henteu seubeuh kuno hiji gitu. Sehingga naon? Selalu keinginan itu muncul, selalu keinginan ini muncul. Yang akhirnya menjadikan manusia itu nggak pernah ada puasnya. Seperti itu, ya. Nah, jadi balik lagi, mari ya kita memahami bahwa Quran itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah memahami Quran seperti tadi, ya kita bisa istilahnya mengambil istilahnya pelajaran-pelajaran dari Al-Quran tadi. Ya, makanya ada beberapa pertanyaan dari Allah. Kita buka surat 41 ayat 52. Kang. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Nah, silakan jawab. Apa jawabannya? Kan ini Allah nanya. Bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapa yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Sok, jawab kesorangan. Itu kudu diceritakan jawaban namanya. Nah, jadi intinya di sini pada saat kita ya membaca Al-Quran, ya, ada kemungkinan besar kita masih mengingkari. Kenapa? Ya karena kita baru sebatas baca. Gitu. Ya. Makanya Allah tanya. Kira-kira kalau ada orang yang sudah baca Quran, ada kemungkinan nggak dia menyimpang dari aturan Allah? Ada. Ada kemungkinan, besar sekali kemungkinannya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, nggak paham apa yang dia baca. Ya. Nah, makanya di surat 41 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Nah, itu. Ini di sini jelas sekali Allah memberitahukan kepada kita. Ya, karena sekarang masih banyak orang yang ngeyel-ngeyel. Gitu kan? Jikalau kami jadikan Quran suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentu mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?
Orang Indonesia lain. Ya. Quran dibaca tulisan Arabna, tapi tengarti-ngarti ke jojong wae. Teu pernah nanya maksud jeung tujuanna gitu. Untuk mental naon penjelasanna gitu. Nu penting baca we geus ngarti-ngarti menang pahala Pahala. beres di dinya. Gitu. Nah, makanya Allah kasih tahu, apakah patut Al-Qur'an dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Iyalah kalau buat orang Arab, ya Nabi Muhammad orang Arab, bahasa sehariannya pakai bahasa Arab. Dia ngobrol dengan umatnya saat itu pakai bahasa Arab. Ya udah otomatis dia sampaikan itu Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Gitu. Kalau sekiranya pakai bahasa asing, pasti orang Arab protes, minta penjelasan. Nah, ini dicocokkan dengan orang Indonesia. Quran pakai bahasa Arab, dibaca terus Arab nak ngerti henteu, paham henteu, sok minta penjelasan. Boro-boro nu aya naon? Shadaqallahul adzim. Ya, beres geus lamun geus Shadaqallahul adzim mah. Kan gitu. Geus anggeus gitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah mah maha benar. Ari eta Quran pikeun Allah pikeun urang. Kan gitu. Ya. Allah teh nurunkeun Quran teh pikeun urang. Gitu. Makanya firman Allah nu salah maha benar, benar-benar di Allah buat manusia yang meyakini. Gitu. Nah, makanya pada saat Allah mengutus Nabi Muhammad, ya, dia ada seorang yang tinggal atau yang bermukim di Arab dan dia sehari memakai bahasa Arab dan kaumnya adalah orang Arab. Dia sampaikan itu Quran pakai bahasa Arab, makanya nu protes. Nu protes di mana? Nu teu satuju jeung pendapat Nabi, ya, orang-orang kafir Quraisy disebutna. Gitu. Nah, makanya apakah patut Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab, gitu kan? Dan orang-orang yang tidak beriman, di sini Allah bilang, Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Iman artinya anu yakin karena Quran, eta Quran bakal jadi penawar, bakal jadi petunjuk. Tapi sebaliknya bagi orang-orang nu teu yakin, pada telinga mereka ada sumbatan. Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Akhirnya Al-Quran terus dibaca, paham itu. Akhirnya poekeun di jalan. Perumpamaannya orang tersebut seperti orang yang ditutup telinganya dipanggil dari kejauhan. Akhirnya ibu ganjel celina make headset. Berdiri di ujung jalan, deket tiang listrik, digerokeun ti kajauhan. Kapireng teh? Enggak. Quran terus dibaca sampai kokolowongan, sampai kurat beheung ge manteng, ya. Gitu kan? Sampai istilahna ngadengen ge terkesima, terpukau, gitu. Ya. Di saat kita melihat hal seperti itu, kira-kira apa yang kita rasakan? Kalau buat saya sedih, Bu. Kenapa sedih? Teu ngarti eta naon nu keur dibacakeun budak eta. Gitu. Kira-kira budak etana sedih henteu? Henteu. Karena naon? Geus ngarasa bener urang maca. Komo lamun sorana enakeun nya menjadi pori teh gitu kan. Enakeun sorana. Nah, tapi buat dia Quran itu kegelapan. Kenapa? Ya tadi itu seperti orang yang disumbat kupingnya dipanggil dari jauh. Quran terus dibaca paham henteu maksudnya gitu. Ya. Jadi terus dibaca-baca atau baca tapi teu ngarti-ngarti. Nya eta Allah ngageroan, ngabejaan, mere nyaho tapi orang nanti ngerti lolos bae aya naon loba keneh anu dilanggar ku urang loba keneh anu di jauhan ku urang intinya gitu. Nah, makanya di sini Allah memberitahukan kepada kita, ya, bahwasanya mari kita menjadi orang yang yakin kepada Al-Qur'an supaya itu Quran jadi pedoman, jadi cahaya. Nah, sekarang buktinya kita yakin sama Quran teh seperti apa? Supaya nanti kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kan? Nah, makanya Allah kasih tahu kepada kita surat 24 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suatu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengikatinya. Nah, itu. Mungkin nggak kita bisa menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran kalau kita tidak yakin sama Quran? Mungkin tak, Bu? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Kang, ya? Nggak mungkin.
Kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Kan katanya Allah mah maha bisa ngabulak-balikin hati manusia. Segala-galanya menutup mungkin bikin Allah kan gitu. Sosok ayah pembenaran gitu. Gitu. Ya. Nah, sekarang balikin lagi kepada kita. Ya. Di saat kita membaca Al-Quran, yang kita cari itu apa sih sebenarnya? Masih banyak orang yang pada saat membaca Quran yang dicari itu pahala. Masih banyak orang yang rajin membaca Quran yang dicari itu adalah kesenangan dunia. Masih banyak orang yang membaca Al-Quran yang dicari itu adalah keinginan hawa nafsunya supaya terkabul. Gitu nggak? Ya. Salah? Enggak salah. Silahkan. Tinggal sekarang mau nggak kalau kita di saat membaca Quran yang kita cari adalah petunjuk. Supaya apa? Pahalanya didapatkan. Tidak hanya pahala baca. Keinginannya tercapai. Gitu. Terwujud. Karena apa? Karena kita bisa melaksanakan apa aturan-aturan Allah yang kita pahami tadi. Gitu. Tapi kalau Qurannya nggak dibaca, nggak dipelajari, nggak dipahami, nggak mungkin lah kita bisa memahami. Gitu. Nah makanya kembali lagi kepada kita sendiri. Bisa nggak kita menjalankan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran? Kalau kita tidak mau membacanya, nggak mungkin. Nah, makanya harus kita buktikan kalau kita yakin kepada Al-Quran, supaya nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Surat 2 ayat 121. Surat 2 ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Nah, itu. Lanjut. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Tuh. Jadi bukti kita yakin sama Quran, berarti Quran itu kudu digunakan. Supaya bisa dipraktikkan nanti dalam kehidupan sehari-hari kita. Berarti kita harus baca itu Quran dengan bacaan yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, selama ini ya beberapa pendapat selalu mengatakan kalau membaca Quran yang sebenarnya itu harus pas tajwidnya, harus pas mahrojnya, harus pas ini itunya ya, panjang pendeknya, harokatnya dan sebagainya. Kunaon? Karena kalau salah tajwid, salah mahroj akan salah arti. Lamun geus salah arti pasti akan berselisih kan gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang beranggapan seperti itu salah nggak? Enggak salah, benar. Cuman pertanyaannya, di saat kita sudah belajar tajwid, kita sudah belajar tajwid, mahroj, dan kita juga membaca Al-Qur'annya indah, suaranya bagus, ya, panjang pendeknya pas. Pertanyaannya, apakah Allah menginginkan Quran itu seperti itu kan? Enggak. Tapi maunya Allah Quran itu diapain? Dimakan. Maunya Allah itu Quran itu dijadikan petunjuk, dijadikan pedoman hidup. Gitu. Ya, nah makanya surat 12 ayat 1 dan 2 Allah bilang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah itu. Jadi Allah turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Supaya apa? Dipahami. Jadi kalau ada orang yang masih menjadikan Quran sebatas bacaan, diharap khasiat dan pahala, dengan suara yang indah, dengan tajwid dan mahroj yang baik dan benar, jangan disalahkan. Mungkin dia baru sampai di situ. Ya. Dan kita harus sampaikan bahwa maunya Allah, kamu membaca Quran itu dengan sebenarnya. Nah, bacaan yang sebenarnya itu berarti yang mana? Itu yang tadi yang Allah inginkan. Allah turunkan Quran dengan bahasa Arab agar kamu mengerti.
agar kamu paham. Kalau paham, insya Allah itu Quran akan masuk di hati dan pikiran kita. Sini dulu, hati dan pikiran kita. Sehingga di saat Quran masuk hati dan pikiran kita, ya, berarti itu ayat-ayatnya sudah menyatu di dalam diri kita. Sehingga di saat kita akan melanggar aturan Allah, kita langsung teringat, subhanallah, astagfirullahaladzim. Allah Maha Besar, ampuni saya ya Allah. Karena sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Tapi selama iya karena Quran masih dina kertas, masih dina handphone, begitu melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, gampang kayak tinggal sholat tobat. Kan gitu. Ada non dilakukan pelanggaran teh. Wis ngalakukeun pelanggaran tobat, isu kan ngalanggar deui, tobat deui, ngalanggar deui, tobat deui, iraha beres nah. Gitu. Nah, makanya di sinilah Allah memberitahukan kepada kita, bacalah itu Quran dengan bacaan sebenarnya supaya nanti itu Quran tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Ya, surat 29 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nah, itu. Jadi kalau Al-Qur'annya sudah tersimpan di hati dan pikiran karena tadi yang kita bacanya mengerti, yang kita bacanya paham, akhirnya itu Quran akan tersimpan di hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Kita insya Allah tidak akan mengingkari, ya, tidak akan mengingkari ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena kita sudah paham. Begitu kita akan berbuat sesuatu yang tidak baik, ya. Contoh, begitu kita akan mengolok-ngolok, astagfirullahaladzim. Ingat Allah. Ingat Allah non. Nya surat 48 ayat 11. Gitu. Tidak boleh mengolok-ngolok. Begitu kita mau mencela, tidak boleh. Kenapa? Karena sama di surat 49 ayat 11, kita tidak boleh mengolok-ngolok, tidak boleh mencela, tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Aya oge tapi ieu jelema nulis nyaho, kita ulah memanggil dengan panggilan yang buruk, keukeuh bae. Ya. Bahasa kebun binatangna kaluar, ya, ngapir-ngapirkeun baturna seneng, ya, kedeung-kedeung dasar kafir. Jadi dengan mudahnya mulut kita ini berbicara sesuatu yang akhirnya melanggar, ya, apa yang diinginkan oleh Allah. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Kalau Quran sudah tersimpan dalam hati, kita baca, pelajari dan pahami sehingga akan menjadi cahaya nanti dalam kehidupan kita. Hanya kita tidak akan melanggar aturan-aturan Allah tadi. Nah, makanya di sini dalam penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, wajib hukumnya kita menjalankan hukum-hukum yang terdapat di ayat-ayat tersebut. Mana mungkin kita bisa memahami hukum-hukum tadi kalau Qur'annya nggak pernah kita baca. Kalau Qur'annya nggak pernah kita pelajari. Kalau Qur'annya nggak pernah kita pahami. Gitu. Nggak mungkin kita bisa menjalankan hukum-hukumnya. Tapi kalau kita sudah baca, pelajari, pahami, minimalnya itu Qur'an akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. 1-2 ayat terus. Sehingga akan terlalu terngiang. Jadi begitu kita akan berbuat yang tidak baik, kita langsung sadar diri, ya, bahwa itu adalah melanggar aturan Allah. Nah, makanya nanti dalam prakteknya, kalau kita sudah membaca, mempelajari, memahami Al-Quran, prakteknya surat 61 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Nah, jadi prakteknya kita tidak akan jadi orang yang omdo. Ya, omdo itu ngomong doang. Ya, ngaji rajin, ya, ngomongnya bagus, pinter, tapi prakteknya kayak Kang Yodi menggeus ngaprak gitu kan, ke warung ikhlasna. Lah, ari urang naon? Ngaprok-ngaprok dari para rubuh kene. Berarti mendingan gabung hari kitu mah jeung warung ngaprak. Supaya naon? Kacipratan sautak saeutik gitu. Ya. Karena naon?
tidak secara langsung kita sedang mempraktekkan. Ngapraktekkan ngaji praktek. Ya, dengan cara bagaimana? Nah, surat 53 ayat 38 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu bahwasannya seorang yang berdoa tidak akan Berdosa. berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Terus? Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, itu. Terus sampai 42. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Terus? Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, itu. Ya, coba mundur, Kang. Mundurin ke ayat yang pertamanya. Ayat 38. 38. Ya. Nah, jadi seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, contoh. Saya ngaji bareng nih sama Kang Yodi. Sa guru sa ilmu tengah ganggu. Bahasana kan gitu. Di saat kita sama-sama belajar dari pedoman hidup kita Al-Qur'an, ya. Seumpamanya saya belajar sama Kang Yodi, ya. Apa yang disampaikan Kang Yodi benar semua. Kenapa? Sesuai dengan petunjuk Allah. Enggak taunya saya berbuat dosa. Ya. Apa Kang Yodi kebawa? Enggak. Enggak. Ya. Enggak kebawa. Akhirnya saya nyalain, oh saya begini tuh gara-gara Kang Yodi. Enggak bisa. Walaupun kita seguru ilmu, walaupun kita sama-sama mempelajari Quran, dalam prakteknya itu masing-masing. Ya, makanya lanjut ayat berikutnya. Ya. 39-nya. 39. Ya, 53 ayat 39-nya. Ya. Nah, bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, makanya kita di sini dalam prakteknya nanti, ya, kita terus berusaha. Kenapa? Karena yang kita usahakan itulah yang akan kembali kepada kita. Gitu. Ya, jadi seorang yang berdosa tidak akan dapat memikul dosa orang lain. Kenapa? Karena masing-masing berbuat sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Gitu. Walaupun pedomannya sama, agamanya sama, keimanannya sama, ya. Tapi dalam praktek kesehariannya itu masing-masing tergantung dengan apa yang dikerjakannya, yang diusahakannya, gitu. Nah, makanya di sini tidak bisa kita istilahnya menanggungkan dosa kesalahan kepada orang lain. Nah, lalu di ayat 40-nya di situ Allah bilang lagi seperti apa? Coba kan, buka lagi. Nah, bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Maka kita harus yakin Malik Yaumidin. Nah, kita kalau baca Quran ya, baca surat Al-Fatihah ada kalimat Malik Yaumidin. Artinya apa Malik Yaumidin itu? Malik Yaumidin itu artinya apa? Yang menguasai hari pembalasan. Kan gitu. Nah, maksud hari pembalasan itu kadang ada menafsirkan ya bahwa hari pembalasan mungkin hari kiamat. Nah, gitu kan. Jadi Allah yang menguasai hari kiamat. Betul. Nah, sekarang kalau kita pahami hari pembalasan yang menguasai hari pembalasan, maksudnya apa? Apapun yang kita perbuat pasti ada balasannya. Intinya ke situ. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan kembali lagi kepada kita balasannya. Jadi mal mungkin Kang Yodi melak bonteng, bakal panen jengkol, mal mungkin. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Intinya ke situ. Ya, jadi pada saat kita berbuat sesuatu ya sesuai dengan yang kita usahakan, dari hasil usahanya itu Allah akan perlihatkan, akan Allah balas, akan Allah berikan kepada kita. Jadi begitupun nanti prakteknya dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita membaca, mempelajari, memahami Quran, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu akan kembali lagi kepada diri kita. Gitu. Jadi jangan takut ya, jangan takut miskin, jangan takut itu kenapa? Karena semua udah diatur sama Tuhan. Ya. Jadi disinilah Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempraktekkan ayat-ayatnya itu, hukum-hukumnya itu sesuai dengan apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan. Nah, yang diusahakannya itu dari hasil apa? Dari hasil apa yang dia pahami. Dia bisa paham kenapa? Dia mau mempelajari. Dia bisa belajar kenapa? Karena dia ada keinginan untuk membaca. Dan dia mau membaca karena apa? Karena ada Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'annya mana? Nah, dibaca kan gitu. Nah, kalau sudah ada Al-Qur'an, kita mau membaca, mau mempelajari, mau memahami, dan nanti prakteknya
jangan jadi orang yang omdo. Dan prakteknya nanti kita sesuaikan dengan apa yang kita sanggup, apa yang kita usahakan. Ya, jadi nggak usah yang aneh-aneh prakteknya mengamalkan Al-Quran mah. Ya, nggak usah aneh-aneh karena banyak ya ahli-ahli ya istilahnya oknum-oknum ya dengan mengatasnamakan tarekat A, tarekat B dan sebagainya. Akhirnya dari hasil ngajinya berbuat sesuatu yang aneh ya. Kayak nu di Pandeglang teu kurang-kurang pan eta. Ya, nu kamari teh naon eta Kang jadi nu di Pandeglang teh? Kerajaan nu ngaku Oh, raja. oh iya, Sunda Empire sanes. Nah, eta mah nu di Bandung. Oh, Aya nu kamari naonnya? nu baru di Pandeglang eta. Oh ya deh. Akhirnya naon? Eta jelema rajin, jelema bager ngabantu kanu miskin sampai ngabangun imah nu reot geus 30 imah. Tapi ujungna naon? Ujungna manehna ngaku jadi raja. Akhirnya itu jauh beda jeung Firaun lah gitu. Nah makanya itulah salah satu contoh praktek ngaji eta anu aneh-aneh teh aya gitu. Nah tapi lamun urang hayang praktek ngajina tadi teh hiji ulah omdo, kedua sesuaikan dengan apa yang kita bisa usahakan. Kalau kita nggak sanggup sendiri, kita sinergi ya. Makanya tuh dengan adanya Kang Yodi yang meneruskan cita-citanya almarhum Kang Ipai, kita dukung sama-sama ya. Kang Yodi sama Kang Ipai punya warung ngaprak. Ya, mungkin yang lain juga punya kegiatan, ya kita tidak harus sama gitu. Ya, saya juga alhamdulillah saya sedang membuat satu sistem juga di sini di Banten ya. Tapi saya nggak mau sebutkan sistemnya seperti apa karena apa? Ini masih berproses. Nanti kalau udah jadi baru nanti proklamasi gitu. Kalau sekarang masih berproses. Karena saya ingin tidak hanya memberi makan, tapi kita lahir dan batin dan juga kita siapkan tempat untuk belajarnya. Ya, makanya saya sekarang sedang membangun sebuah pondok pesantren, ya, yang mana nanti isinya anak-anak yang mau belajar sebagai penerus kita nanti ke depan. Dan itu kita batasin, ya di pondok itu nggak boleh lebih dari 20 anak. Kenapa nggak boleh? Karena capek ngagerokna lamun loba teuing. Jadi lebih baik kita sedikit tapi bermanfaat gitu daripada banyak ujungnya nanti bisnis. Nah saya nggak mau gitu ya karena kita membuat sistem ini untuk apa? Untuk istilahnya berbuat baik. Nah dalam berbuat baik kita beri makan iya, kita beri ilmunya juga iya, kita nanti siapkan segala-galanya di situ semuanya insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, makanya kita sedang menata dulu ya jadi belum bisa proklamasi. Nah baik selanjutnya di saat kita mempraktekkan Quran dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang kita usahakan, ya kita tambah lagi surat 17 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Nah, jadi di ayat ini Allah kasih tahu, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi apapun yang ibu usahakan, apapun yang ibu kerjakan, walaupun sinergi, tetap kita sesuai dengan hidayah Allah. Ya, jadi kita sedang ngapain di situ? Menyelamatkan diri kita sendiri, gitu. Ya, jadi kita nggak usah berpikiran yang aneh-aneh, nggak usah berprasangka yang enggak-enggak. Mau berdiri sendiri dalam kegiatan silakan, mau bersinergi itu alangkah lebih baik. Kenapa? Karena kalau bersinergi, beban yang tadinya 100 kilo, ya, yang harus ditanggung oleh seorang, kalau dibagi dengan orang-orang yang mau bersinergi, bebannya bisa jadi ringan, gitu. Jadi sehingga bisa bersama-sama bersinergi sesuai dengan hidayah Allah. Ya tidak akan patuker cek orang Sunda mah pahala nage, mau patuker gitu. Jadi silakan ya kita praktekkan nanti ayat Al-Qur'an ini dengan cara bersinergi dengan siapapun ya. Yang satu visi satu misi silakan kita kembangkan, kita besarkan supaya apa? Supaya lebih banyak manfaatnya untuk alam semesta, untuk masyarakat gitu. Nah, jadi di sini sinerginya silakan ya. Jadi sesuai dengan hidayah
Allah. Dan yang nggak kalah penting ya dalam mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah Allah, itu yang surat 16 ayat 30. Surat 16 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Nah, itu. Lanjut. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Nah, itu. Jadi prakteknya ya sesuai dengan petunjuk Allah, apa di situ? Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Nah, berarti apapun suratnya, apapun ayatnya yang kita baca, pelajari, pahami, endingnya, prakteknya kita harus jadi orang baik. Ya. Jadi nanti dalam hal tadi itu penerapan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari kita, jadi diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan dalam hal-hal yang baik. Dalam artian kita selalu berbuat kebaikan. Dan berbuat baik itu relatif, banyak cara, ya, banyak sistem, banyak istilahnya pendapatnya, banyak istilahnya pemahamannya. Silakan. Selagi itu bermanfaat, ya, selagi itu baik, selagi itu bagus, ya. Makanya sinergilah kita supaya bisa lebih besar. Sinergilah kita dengan siapapun agar apa? Manfaatnya lebih banyak, seperti itu. Ya, sehingga Kang Yodi ya yang sekarang ini dengan warung ngapraknya bisa terus memberikan hal-hal yang lebih baik lagi, ya. Sekarang dia bisa berbagi makanan dengan harga yang relatif murah, bisa membantu masyarakat yang pas-pasan. Ya. Ditambah lagi nanti ya selain makanan juga bisa berbagi dengan ilmu, bisa berbagi dengan apapun gitu. Ya, sehingga kita menjadikan Al-Qur'an ini nanti cahaya dalam kehidupan kita. Cahaya di atas cahaya, ya. Dalam artian apa? Hidup kita akan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Intinya seperti itu. Nah, jadi mungkin sedikit ya yang bisa saya paparkan dalam kesempatan yang baik ini ya. Jadi penerapan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama mari kita pahami dulu ya bahwa Quran ini adalah petunjuk Allah, Quran ini adalah pedoman, Quran ini adalah ruh, Quran ini adalah peringatan dan sebagainya. Setelah kita pahami itu, maka Qur'annya mari selalu kita baca, pelajari dan pahami, lalu prakteknya dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan jadi orang yang hanya ngomong doang. Ya. Lalu prakteknya dalam kehidupan sehari-harinya disesuaikan dengan usahanya masing-masing, dengan pekerjaannya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing. Ya. Dan prakteknya harus menjadi orang yang baik. Ya, bukan menjadi orang yang merasa diri paling baik. Nah, itu bahaya. Karena apa? Banyak orang yang belajar agama, belajar ngaji atau sampai belajar ke luar negeri sana, pulang dari sana kerjanya nyalain orang. Kerjanya mengkafir-kafirkan orang. Kerjanya hanya membanggakan diri dan kelompoknya saja. Nah, itu udah nggak buat saya nggak level dah, bukan di situ, ya. Tapi maunya Allah, mari ya. Usahakan sesuai dengan apa yang kamu usahakan. Ya, tanamkan keikhlasan, kesabaran dan ketawakalan sehingga kita selalu bisa memberikan contoh menjadi manusia-manusia pilihan Allah yang selalu berbuat kebaikan kapan saja, di mana saja dan sedang apa saja. Kita tanamkan rasa kasih dan sayang kita untuk keluarga, masyarakat dan alam semesta. Ya, mungkin itu Kang Yodi dan sahabat-sahabat semua yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin dunia akhirat, yang betul hanya dari Allah sesuai dengan kalamnya Alkitab Al-Qur'an. Ya, silakan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Qur'an tolong abaikan saja. Ya, mungkin untuk materi saya tutup dulu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hatur nuhun pisan Kang Ali. Saresna mah kirang ya kalau sampai tabu salapan mah. Tapi kalau tidak dibatasi ya begitulah Kang Ali ya kalau belajar Quran tuh bisa kebablasan sampai subuh. Tapi ini ada terakhir nih Kang Ali, ada satu pertanyaan tadi dari Bu Yanti katanya sudah terjawab dari penjelasan Kang Ali katanya. Mm-mm. Kemudian ada lagi dari Bu Iis Sumiati nih. Assalamualaikum, saya lagi belajar tajwid katanya Kang Ali. Dapat Mm-mm. tugas tiap hari baca 14 halaman. Mm-mm. Yang dibaca surat-surat dari juz 26 sampai juz 30 katanya. Baca Mm-mm. terus diulang-ulang selama 6 bulan tanpa disuruh baca artinya, Kang. Mm-mm. Berarti saya selama ini dalam keadaan kegelapan katanya Kang. Rugi atuh gitu ya. Kira-kira harus gimana katanya Kang Ali. Nah, lihat itu tadi pertanyaannya udah dijawab sendiri. Sudah. Oh, Rugi kan, gitu kan? Nah, pertanyaannya apakah ingin selalu rugi? Nah, nggak mau dong kan gitu. Berarti kudu kumaha? Nah, kan gitu. Ya ya. tinggal ditambah atuh. Ya, ditambahan. Jadi Ya, tugas jangan hanya Arabnya gitu ya. bukan tugas yang Oh. tadi diberikan, teruskan. Mhm. Teruskan. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Teruskan. Ya. Jadi Ibu silakan belajar tajwid ya. Belajar istilahnya menghafal ya, baca surat dari juz 26 sampai 30-nya mudah-mudahan sukses beres selama 6 bulan ya. Walaupun di situ gurunya tidak menyuruh baca artinya. Tapi karena kita ingin ya sambil menyelam meminum air, tapi ulah loba teuing bisi kembung ya. Jadi sedikit demi sedikit baca yang artinya ya. Supaya apa? Supaya kita bisa paham, supaya kita minimalnya bisa mengerti. Jadi selain kita membaca Arabnya gitu kan, nah mungkin perintah untuk menjalankan tugas semuanya kita baca nih dari, ya kalau saya nggak tahu nih si ibunya bacanya itu setiap jam berapa ya, karena di sini saya lagi belajar tajwid dapat tugas tiap hari baca 14 halaman tiap hari itu apakah full 24 jam atau ada jam-jam tertentu gitu kan. Nah saya nggak tahu, tapi kalau saya boleh saran mungkin kalau untuk menghafal atau membaca seperti ini biasanya kan dikerjakannya di waktu-waktu luang ya, biasanya kalau waktu luang ibu-ibu yang di rumah yang tidak terikat dengan kerja atau jam kerja itu pasti dia bacanya antara jam 8 sampai duhur atau jam 10 gitu kan. Nah, ibu bisa tambah nanti di malam harinya ya, di malam harinya baca lagi ya yang tadi ibu baca tadi tapi dengan artinya. Jadi tugas tetap dilaksanakan, kita pun supaya tadi tidak rugi ya, kita pun insya Allah sedikit banyaknya akan mendapat pemahaman gitu, akan mendapat penjelasan dari ayat yang sedang dibaca. Jadi kalau kita selama ini ya membaca Al-Quran hanya dibaca Arabnya saja, kan tadi adalah suatu kegelapan ya, seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh ya. Jadi kajian kecolongan ke wal kadenge kunaon karena tidak paham yang dibacanya gitu. Tapi dengan kita mengalokasikan waktu ya, coba surat 73 ayat 1 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari kecuali sedikit, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, itu. Ayat 7-nya. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau banyak. Nah, itu kan. Jadi silakan alokasikan waktu ya, bangun, beres salat tahajud, baca lagi itu ayat yang tadi tuh ya, dari juz 26 sampai 30-nya, tapi dengan artinya. Gitu.
Supaya apa? Nanti Allah akan memberikan perkataan yang berat. Maksud berat itu apa sih? Ya, banyaklah penafsiran di sini ya. Kalau saya memahaminya, jadi yang maksud berat di situ di saat kita membaca nanti ada yang ayat yang itu struck dengan hati kita. Hanya kita merasa istilahnya, oh ini ya. Jadi ada berat banget untuk mengatakannya, kasar untuk menerima ayat ini. Oh ternyata kok begini. Nah berarti kan ada yang masuk itu ayatnya gitu. Ya. Nah makanya dengan dibaca dengan artinya, silakan alokasikan waktu ya. Yang bagus tadi itu kata Allah ya. Bisa 1/3 malam ya, atau kurang dari 1/2-nya atau lebih dari 1/2 itu. Jadi silakan tentukan waktunya sendiri. Nah saran saya sih beres sholat malam lalu bacalah itu Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, supaya apa? Supaya nanti kita mendapatkan penjelasan. Ya, karena tujuan kita di malam itu membaca Quran bukan seperti yang diperintahkan oleh guru yang tadi. Ya, kalau guru yang tadi bagus untuk mengajarkan kita belajar tajwid, baca tulisnya supaya pas mahrojnya, pas tajwidnya. Malamnya ditambah lagi supaya pas dengan hati dan pikirannya. Gitu. Sehingga nanti ya insya Allah surat 26, coba kita buka surat 26. Surat 26 Ayat 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nah, sampai 194-nya, Kak. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ya nanti seperti ini yang didapat. Amin. Ya. Karena apa? Tugas malaikat Jibril itu belum pensiun. Ya, malaikat Jibril masih bertugas, maksudnya gitu. Jadi belum pensiun. Semoga kita terpilih. Ya, di saat waktu-waktu tertentu kita membaca Al-Qur'an yang dibacanya tadi kata Allah tadi supaya kita memahaminya, dibaca menggunakan bahasa yang kita mengerti, ya, sehingga nanti satu persatu Quran pindah ke dalam hati. Siapa yang menjabarkannya? Yaitu si malaikat Jibril. Jibril Jabarul artinya yang menjabarkan, yang menjelaskan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan kejelasan, akhirnya kita nggak rugi. Gitu. Ya. Jadi di sini supaya tidak rugi, ya, siapkan waktunya lagi untuk baca, pelajari, dan pahami Qur'annya. Ya, sehingga nanti di saat kita baca, siapkan alat tulis. Wa kullu sobirin wa kabirin mustator. Segala urusan besar maupun kecil harus tertulis. Jadi siapkan buku dan alat tulisnya. Begitu ada ayat-ayat yang berat masuk ke dalam hati, kita tulis. Ya, nanti semalam itu kita dapat berapa ayat. Sampai nanti selesai si ayat yang ditulis tadi, ya, itu ada berapa. Jadi kalau udah kita selesai, ya beres nih, dari tadi yang si Ibu bilang juz 26-30, ada berapa ayat yang masuk dalam catatan kita. Nah, nanti ayat yang ada di catatan tadi, Ibu baca ulang lagi. Ibu baca ulang lagi, lalu Ibu bikin kesimpulan. Berarti Ibu dapat petunjuk dari siapa di situ? Itulah berarti Allah telah menggerakkan ya utusannya, malaikat Jibril, menjabarkan, menjelaskan ke dalam hati dan pikiran Ibu. Sehingga nanti Ibu bisa tahu, oh berarti ini petunjuk Allah yang saya dapat dari yang dibaca ini. Ada berapa ayat, lalu kita bisa simpulkan berarti oh, inilah petunjuk Allah, saya harus begini, begini, begini. Nanti dapat semuanya. Seperti itu. Ya. Insya Allah, Bu. Ya, jadi supaya nggak rugi, silahkan dipraktekin aja. Ya. Terima kasih, Kang.